Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik dengan materi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Dan yang kedua, kita belajar mengenai keragaman ekonomi masyarakat. Mari kita mendengarkan penjelasan Ibu Guru. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Maksudnya adalah membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. MEA bertujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. 4 pilar landasan dibentuknya MEA. Pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dan terakhir, integrasi ke ekonomi global. Persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. Pertama, penguatan daya saing ekonomi. Kedua, program ACI atau Aku Cinta Indonesia. Dalam hal ini yaitu mencintai produk-produk dalam negeri. Ketiga, penguatan sektor UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Kemudian keempat, perbaikan infrastruktur. 5, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keenam, reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Pengaruh MEA bagi Indonesia berdampak positif bila dilihat dari perdagangan, investasi, dan ketenagakerjaan. Sedangkan pengaruh MEA bagi Indonesia berdampak negatif bila dilihat dari sisi kompetisi, eksploitasi, dan ketenagakerjaan. Dampak positif MEA. Yang pertama, di dunia perdagangan. MEA akan menjadi kesempatan yang baik untuk Indonesia karena hambatan berdagang tidak ada, sehingga berdampak pada peningkatan ekspor. Kedua, di dalam investasi, MEA dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya investasi. Ketiga, dilihat dari ketenagakerjaan. Dengan adanya MEA, kesempatan kerja semakin luas karena banyaknya lapangan kerja yang tersedia dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Dampak negatif MEA. Bila dilihat dari kompetensi muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang berkualitas. Kemudian, dampak negatif yang kedua dilihat dari eksploitasi. Eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan SDA atau sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ketiga, bila dilihat dari ketenagakerjaan, maka sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia yang masih kalah bersaing dengan tenaga asing, sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat. MEA berhubungan dengan perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jual beli perdagangan internasional ini terdiri dari ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri atau ke negara lain.
sedangkan import adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Adapun tujuan dari kegiatan ekspor dan impor yaitu pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Sedangkan yang terakhir, menambah devisa negara. Keragaman usaha masyarakat bangsa Indonesia. Masyarakat pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perkebunan. Keragaman apa sajakah yang ada di sekitar kita? Yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Kedua ada yang peternakan. Ketiga perikanan. Keempat perindustrian. Dan terakhir adalah wirausaha. Wirausaha memiliki arti seseorang yang memiliki keberanian mengelola usaha secara mandiri menggunakan segala sumber daya yang ia miliki. Manfaat dari wirausaha yang pertama, menambah peluang lowongan pekerjaan. Kedua, adanya peluang untuk mencapai keuntungan dengan maksimal berdasarkan dari hasil kerja keras. Ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang keempat, dapat meningkatkan pekerjaan atau pendapatan kerja. Selain itu, wirausaha memiliki fungsi. Fungsi apakah saja? Baik, untuk fungsi pertama, mengetahui atau mengenali lingkungan sekitar perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. Kedua, melakukan pengendalian lingkungan pada arah yang membuat untuk bagi perusahaan. Ketiga, menjaga lingkungan usaha supaya tidak membuat rugi masyarakat ataupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkan. Di dalam wirausaha memiliki prinsip, yaitu harus optimis. Kedua, memiliki ambisi yang tinggi. Tiga, bisa membaca peluang pasar. Dengan wirausaha bentuknya apa saja boleh, misalkan berdagang atau memproduksi makanan kecil. Kemudian prinsip yang lain adalah sabar, jangan putus asa, jangan takut gagal. Kegagalan pertama dan kedua itu biasa. Anggaplah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.